Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Victor Ida Sugara. Saya semester ini diamanahi oleh program studi ilmu komputer Universitas Pakuan untuk mengajarkan mata kuliah sistem operasi. Untuk tujuan mata kuliah ini sendiri, mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami konsep dasar sistem operasi, mengenal komponen-komponen dalam sistem operasi, memahami manajemen proses, memori, file, input-output, dan mampu mempraktekkan perintah-perintah dasar sistem operasi, misalkan di Linux, di Windows, di Macintosh, dan lain sebagainya. Materi yang akan dibahas untuk dalam satu semester ini itu adalah pengenalan sistem operasi, kemudian struktur sistem operasi, kemudian manajemen proses, penjadwalan CPU, manajemen memori, manajemen file system, manajemen input-output, dan sistem keamanan. Untuk metode pembelajaran seperti biasa, kita ada ceramah dan diskusi, kemudian nanti ada praktikum di lab, ya, atau juga nanti praktikum di kelas, praktikum kecil di kelas. Kemudian juga nanti ada tugas individu dan kelompok, kemudian ada nanti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk RPS-nya yang dari program studi itu nanti yang pertama itu adalah untuk CPL pertama itu adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian memiliki pengetahuan tentang struktur sistem operasi, proses, thread, penjadwalan CPU, memori virtual, memori utama, dan user interface, implementasi sistem file dan media penyimpanan, serta sistem input-output. CPL berikutnya, CPL ketiga, itu adalah dapat menjelaskan peranan dan masing-masing komponen tersebut, serta dapat menganalisa kinerja dari aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi dan perangkat keras. Kemudian dapat memahami proses apa saja yang bekerja di berbagai macam sistem operasi, contohnya adalah Windows dan Linux. Untuk CPMK, itu yang pertama adalah menjelaskan gambaran umum sistem operasi, menjelaskan pengertian dan struktur sistem operasi, menganalisa proses dan thread sistem operasi, termasuk nanti penjadwalan CPU, menguasai alur proses di memori utama dan virtual memory, menguasai struktur antarmuka dan implementasi sistem file, menggunakan media penyimpanan dari sistem input-output. Berikutnya, setelah ini kita akan sama-sama ke kelas untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu tentang penjadwalan CPU, yang nanti kita ambil satu contoh kasus, itu adalah di algoritma first come first serve. Silakan kita saksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini kita langsung ke contoh kasus ke penjadwalan CPU, ya. Jadi kemarin kan sudah kita jelaskan penjadwalan itu apa, fungsinya apa dan sebagainya. Sekarang kita ambil contoh kasus algoritmanya, salah satu algoritmanya. Kita mulai dari yang sederhana dulu aja, ya. Nah, kemarin algoritma yang penjadwalan CPU itu saya jelaskan kemarin ada 4, ya kan? Yang pertama itu adalah, kalau kalian masih ingat, itu adalah FCFS, ya kan? First come, first serve. Jadi proses yang datang pertama kali itu adalah proses yang nanti dilayani, gitu ya, first come, first serve. Terus ada namanya job first,
preemptive. Ini status job plus preemptive ya. Jadi proses yang datang pertama kali, proses yang datang itu dilihat dulu apakah proses tersebut waktu eksekusinya lebih kecil atau tidak. Ya. Kalau ada proses lain yang lebih kecil yang lagi dikerjakan, lagi dieksekusi, maka otomatis nanti digantikan oleh proses yang baru datang. Seperti itu, ya. Kemudian ada shortest job first non preemptive. Jadi shortest job first non preemptive itu pada saat nanti proses yang akan datang yang akan dieksekusi itu adalah proses yang lebih kecil dahulu. Tapi kalau ada proses lain yang lebih kecil itu datang, proses yang sedang dieksekusi itu tidak bisa nunggu proses yang sedang dieksekusi selesai dulu, seperti itu, ya. Kemudian ada yang namanya round robin. Nah, ini round robin. Ini kalau saya biasanya jelaskan ini memang contoh kasus lebih enak pakai slide supaya lebih enak lebih enak ngikutin tahapannya, gitu ya. Kronologi itu proses yang akan dieksekusi itu disesuaikan dengan waktu eksekusinya berapa lama. Misalkan nanti si A eksekusinya prosesnya 5 detik, maka semuanya akan mendapatkan giliran yang sama sebanyak 5 detik. Seperti itu. Ya. Oke, untuk hari ini kita fokus ke first come first serve, ya. First come first serve. Nah, ini bagus ya. Mana bagus? Ada bagus. Mana bagus? First come first serve. Nah, ini contoh untuk antrian sederhana yang paling sederhana. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh antrian sederhana yang di dalam kejadian sehari-hari? Silakan. Tahu? Pasti tahu, cuma susah mengungkapkan ini. Sering ngalamin, ya kan? Sering ngalamin, tapi susah mengungkapkannya. Apa? Antrian sederhana yang kejadian sehari-hari. First come first serve yang pertama kali datang, pertama kali dilayani. Apa? Masuk parkir basement bisa, cuma kalau parkir basement kan nggak ada yang layaninnya. Bayar pajak, antrian pajak motor itu segala macam, iya betul. Nah itu bisa ya. Apa lagi? Apa? Kasir swalayan itu bisa, ya. Oke, udah jelas itu ya. Satu lagi belakang apa? Kira-kira antrian yang kejadian sehari-hari sering antri kan? Gak pernah, gak pernah ngantri. Apa kira-kira? Antrian. Tiket, misalkan tiket kereta, misalkan, ini kan loket segala macam, loket bioskop segala macam. Nah itu ya, contohnya seperti itu ya, dalam kejadian sehari-hari seperti itu ya. Itu contoh algoritma first come first serve. Oke, kita lihat dulu sekarang, misalkan ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami dulu di algoritma penjadwalan ini. Yang pertama itu ada yang namanya burst time.
Burst time itu waktu eksekusinya. Jadi misalkan antri ke kasir, eksekusinya apa nih, masukin barang ini, harganya berapa, masukin kelas segala macam. Itu burst time, waktu eksekusinya, ya. Nah, waktu burst time ini maka waktu eksekusi. Oke. Terus ada lagi namanya arrival time. Ini adalah waktu kedatangan. Arrival time waktu kedatangan. Ya. Jadi datang pada detik berapa, menit berapa, jam berapa, itu, ya. Nah, yang biasanya ditunggu itu adalah yang dicari biasanya itu adalah waiting time. Waiting time, ya. Ini adalah waktu tunggu. Jadi proses ke-1 atau antrian antrian kedua itu dia akan menunggu setelah antrian ke-1 selesai. Berapa lama menunggu antrian ke-1 selesai? Ya, ini istilah-istilahnya yang harus dipahami dulu. Nanti yang dihitung pada umumnya itu adalah average waiting time. Kalau kita singkat aja jadi waiting. Sudah jelas seperti itu, ya. Oke, ini istilahnya. Kemudian, istilahnya. Jadi dari sini ada yang bertanyakan? Paham ya? Gampang ya? Mudah ya? Simpel banget ya ini ya. Kerjanya sehari-hari kan banyak gitu ya. Oke, cara kerjanya nanti ini kita ada eksekutornya. Di sini ada CPU misalkan. Di sini ada CPU. Ya. Proses masuk ke CPU di sini. Oke. Dan kemudian di sini proses selesai. Di sini ada nanti ada nanti proses berikutnya. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya, cara kerjanya seperti itu. Jadi nanti yang datang siapa dulu, P1 atau P2 dulu, nanti diproses di CPU berapa lama waktunya, ya, nanti yang selesai duluan nanti misalkan P1 dulu, baru P2 dulu. Sama seperti lebih mudah contoh kasusnya adalah di kasir swalayan gitu ya. Bapak Komtik, silakan rupiah catatannya ini penting nih. Kan di depan TS kuat bisa. Wah, oke. Sampai sini teman-teman kan, silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Paham? Lanjut. Ini kita biasa saya kalau seperti ini hitung-hitungan kalau di angkatan-angkatan sebelumnya kalau untuk yang hitungan itu nggak pakai slide, langsung seperti ini ya. Oke, berikutnya tadi cara kerjanya udah, penerapannya udah. Kira-kira kelemahannya apa sih? Sebelum ke contoh soal antrian ini, kelemahannya apa sih? Contoh kasusnya kita bayangkan di pasar swalayan deh. Contoh kasusnya, kelemahannya apa sih? Antriannya? Kira-kira, enggak?
Bayangkan nih, depan saya belanjaannya banyak nih. Sedangkan saya belanjaan saya misalkan cuma air doang. Depan itu. Itu apa tuh? Kelemahannya apa? Waktu lama. Ya. Jadi proses nanti yang di belakang nanti burst time-nya lebih kecil, misalnya lebih kecil tapi dia tidak datang duluan, itu akan kalah oleh arrival time yang lebih dulu datang. Seperti itu. Ya. Banyak ya proses-proses yang first come first serve. Ini paling umum digunakan di kehidupan sehari-hari, paling umum digunakan. Ya. Pom bensin, loket, segala macam paling umum digunakan. Oke. Lama ya, gitu ya. Kelemahannya sih. Oke. Sebelum ke contoh soal, kita masuk ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan? Itu apa namanya, dasar dulu seperti itu? Tidak. Ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Oke. Kita langsung ke contoh soal ya. Langsung contoh soal. Terus cara menghitungnya nanti yang biasa sering dihitung adalah waktu tunggu rata-ratanya berapa. Oke. Waktu tunggu rata-rata berapa? Oke, kita punya misalkan di sini ada namanya proses. Oke, kita bikin tabelnya dulu seperti ini. Arrival time-nya berapa? Arrival time-nya bisa. Burst time-nya dulu deh, burst time-nya berapa? Arrival, atau untuk lebih mudahnya kita nggak pakai arrival time dulu. Nanti ada contoh lanjutannya. Kita punya 3 proses di sini. P1, P2, dan P3. Ya. Nah, P1 nih, kalau ini saya nyontek contoh soal dulu, contoh angkanya ya. P1 bersama waktu eksekusinya misalkan 4 menit gitu ya. Kemudian ini 3 menit dan ini 2 menit. Itu. Oke. Cara pengerjaannya, menghitung waktu tunggu rata-ratanya bagaimana? Gitu ya. Sekarang yang kita hitung adalah proses menunggu dari, anggap itu berurutan. Waktu tunggu untuk P1 sekarang. Kita bisa lihat di sini waktu tunggu untuk P1 itu karena begitu dia baru datang. Oh ya, sebelum dibikin ini berarti kita harus tahapan selanjutnya itu adalah dan terlupa itu bikin yang namanya diagram hujan. Ini yang orang-orang proyek biasanya pasti kalian udah pernah bikin ini ya. Itu timeline dan timeline. Tanggal segini nanti kerjanya apa, kayak ini mirip-mirip seperti ini, diagram jam, ya. Kita bikin jam chartnya dulu, ini nomor 1. Kita sesuaikan urutannya. P1 akan dieksekusi sebanyak berapa itu tadi? 4 ya. P1 kan ini 0 sampai 4. Kemudian datang P2. Itu sebenarnya 3. Ya. 3 bukan 3 salah, ternyata bukan 3. Ya. Dia dieksekusi 3 detik tapi ternyata bukan 3 karena dari 4 itu adalah tambah 3 berapa tambah 3? 7. Gitu ya. Selanjutnya P3 dieksekusi selama 2 detik. Betul. Nah, bisa tuh simulasi. Ya. Kita gambar diagram dulu nih. Hati-hati. Penggambaran diagram yang salah nanti akan bisa mengakibatkan perhitungan yang salah. Jadi kalau di sini salah
kemungkinan besar hitungan yang lainnya juga salah. Ya. Di sini harus teliti, ya. Oke. Dari sini bisa kita lihat waktu tunggu untuk P1, kita hitung waktu tunggu untuk P1. Waktu tunggunya untuk P1 berapa detik? Waktu tunggu ya, bukan waktu proses. Waktu tunggu untuk P1 berapa detik? P1, waktu tunggu untuk P1. Di sini deh. Waktu tunggunya berapa? P1 perlu nunggu nggak? Perlu nunggu proses di depannya nggak? Enggak, jadi waktu tunggunya? Gampang ya? Ya, ya enggak? Terus waktu tunggu untuk P2. P2 itu dia harus menunggu P1 selesai. Ya, P2 harus menunggu P1 selesai. Berapa detik P2 nunggunya? 4. Ya, P2 kita harus menunggu P1 selesai. Jadi P2 sama dengan waktu tunggunya itu adalah berapa? 4 detik. P3 harus menunggu P1 dan P2 selesai. Waktu nunggunya jadi berapa? P3 harus menunggu P1 dan P2 selesai. Berapa? 7. Seperti itu. Ya. Sampai sini paham? Bagian sini paham? Paham ya? Tuh, jam berapa ini? Ya, paham ya? Oke. Berikutnya itu kita tinggal menghitung waktu tunggu rata-ratanya dari penjumlahan ini. Ini ada berapa proses? 3. Berarti nanti tinggal ditambahkan, dilanjutkan seperti ini. Average waiting time-nya kita sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 7 ditambah dibagi dengan banyaknya proses ada berapa? 3. 0 tambah 4 berapa? 4 tambah 7? 11. Dibagi dengan berapa nih hasilnya nih? 3,6 ya? 3,6 kan? 3,6 rata-rata waktu tunggunya adalah 3,6. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk prosesnya ini. Ini kita belum pakai arrival time-nya, masih apa namanya? Masih yang paling sederhana dulu deh. Kalau ada arrival time nanti perhitungannya beda lagi. Habis ini ada pertanyaan. Bisa? Gampang ya? Perhitungan cuma penjumlahan aja kan ya? Oke, kalau nggak ditanyakan kita lanjut. Kalau gimana kalau ada ini kan kita anggap ini anggap kita datang bersama dulu belakang seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau datangnya nggak bersamaan? Ini boleh saya hapus? Oke, bagian sini ya, hapus ya. Dan catnya ada. Bagaimana jika datangnya nggak bersamaan? Kita kasih arrival time-nya. Nah, seperti ini. Nah, datang duluan lah, kita kasih 0 dah nih, ya. Datang duluan ya kan, kasih 0. Terus P2 itu datangnya menit ke 1, ya, menit ke 1. Ya, seperti itu dah. Nah, seperti itu. Ini P3 datangnya jadi pas P1 lagi misalkan bayar di kasir, terus datang kan ada 2 proses bayar, datang ada 2 gitu ya.
Oke. Nah, sama kita harus bikin janjangnya dulu. Oke. Nanti kalau untuk janjangnya secara umum sama, nanti ada perubahan di waktu tunggu ya. Perhatikan janjangnya, tetap janjangnya yang dieksekusi itu adalah P1 dulu. P1 dulu dalam waktu misalkan berapa 4 detik ya, 0 sampai 4. Tetap 4. Janjangnya. Ya. Kemudian nanti akan dilanjut oleh P2 setelah P1 selesai. Ya kan? Sampai detik ke 7. Ya, tetap seperti semula. Kemudian datang lagi P3 7 detik 9. Janjangnya nggak berubah, tetap P1 proses dulu, P2 di P2 lanjut, setelah itu baru P3, seperti itu ya. Oke, nah yang jadi perbedaan itu adalah di waktu tunggunya, karena datang ada komponen arrival time ini, ya. Jadi waktu tunggu untuk P1 berapa? 0. Tetap di 0. Waktu tunggu untuk P2 itu berapa? 4. Ya. Tapi ternyata dia datang di detik ke 1. Jadi waktu tunggunya bukan 4 dong, ya. Berarti jadi 3. Itu kira-kira sih pastinya. Habis ini ada yang menanyakan, silakan. Nanti contoh-contoh kasusnya kalian bisa cari lagi ya di pustaka yang sudah saya bagikan. Terus nanti juga ya ada sedikit oleh-oleh buat di rumah ya, kerjakan soal. Oke. Mumpung malam minggu ya, jadi bisa kerjakan soal yang daripada hiburan udah jelas. Oke. Terus apa namanya? Pekan depan kita lanjut ke contoh kasus algoritma berikutnya. Ya, shortest, longest, preemptive dan non preemptive prosesi langsung. Seperti itu kira-kira sampai sini ada yang menanyakan? Cukup? Baik, kalau gitu kuliah hari ini saya akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat yang telah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian di kampus ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.